Aku nggak kedengeran. Oke, berhubung Cek narasumbernya sudah masuk nggak? masuk. Oh iya, masuk Kak. Siap. Berhubung narasumbernya udah masuk, aku izin buka dulu acaranya. Mohon perhatian, duduk siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang, saya Agung Rizkyanto selaku moderator pada agenda studi lapangan dengan instansi BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro. Selanjutnya, perkenalkan kami untuk membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Aku share screen dulu ya teman-teman. Bentar. Mana tadi? Ini. Udah masuk kah? Masuk? Masuk, oke. Aku bacakan ya. Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari Kak Desi. Yang pertama, nama lengkap Desi Putri Andriani. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 4 Desember 1996. Beragama Islam, jenis kelamin perempuan, kita tahu sendiri kan. 5, yaitu status perkawinan, belum kawin. Alamat rumah di Jalan MH Tamrin 305 Bojonegoro, Jawa Timur. Email desiandriani0412@gmail. Pendidikan formal S1 Hukum Universitas Negeri Surabaya. Jadi di UNESA ya, Surabaya. Mulai pada 2014, wisuda pada 2018. Unit kerja sekarang di kantor cabang Bojonegoro pada instansi BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Pengalaman kerja yaitu yang pertama staf audit BPR Bank Daerah pada tahun 2019 sampai 2021. Kemudian yang kedua yaitu staf telecollecting BPJS Kesehatan sampai sekarang. Jadi sekarang menjabat sebagai staf telecollecting. Ya. Kemudian untuk selanjutnya core value kita sebagai pegawai pada instansi adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami akan menanyakan beberapa hal terkait dengan konsep berakhlak, penerapan berakhlak di kantor BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Kak Desi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Yang pertama dari orientasi layanan. Mungkin siapa dulu? Gak apa-apa, mic-nya dibuka, gak apa-apa. Orientasi layanan. Mungkin saya dulu, Mas. Oh, siap, Kak Anang. Oke, Kak Desi, Mas Agung ya. Ya, waktu disilakan. Halo Kak Desi, salam kenal. Saya Anang. Di sini mau bertanya seputar pelayanan di BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro ya. Ya. Untuk berorientasi pelayanan ini, bagaimana sih alur pelayanan di BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro? Alurnya, Kak. Ya, baik, terima kasih Mas Anang ya. Iya, betul Kak Desi. Ya. Untuk pelayanan di BPJS Kesehatan, untuk saat ini kami ada pelayanan non-tatap muka dan tatap muka. Untuk yang pelayanan non-tatap muka, kami ada yang namanya pelayanan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Nah, di situ peserta bisa menyimpan nomor WA dari layanan WA BPJS Kesehatan atau bisa dicatat Masnya di nomor 0811 8165 165. Jadi peserta cukup bisa mengetik halo terlebih dahulu, nanti akan muncul pesan secara otomatis dari WA BPJS Kesehatan. Nanti di situ peserta diarahkan link nanti peserta bisa diklik, nanti akan muncul
layanan menu dari WA BPJS Kesehatan tersebut. Jadi pilihannya ada berbagai macam seperti penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, atau peralihan segmen atau peralihan kelas seperti itu. Kemudian untuk yang pelayanan tatap muka, peserta bisa dianjurkan untuk datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan seperti peralihan segmen, seperti masnya yang ASN sekarang. Mungkin sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri, bisa diubah segmen menjadi ASN, bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, tentunya membawa seperti administrasi, seperti fotokopi KTP, KK, SK pengangkatan, kemudian slip gaji. Nanti tentunya ketika pada saat semisal masnya datang ke kantor, pasti nantinya akan diarahkan oleh pihak security, yakni untuk cek suhu, maksudnya masih menerapkan protokol kesehatan ya Mas ya untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan, yakni cek suhu terlebih dahulu, kemudian scan barcode Peduli Lindungi. Tentunya peserta juga wajib memakai masker pada saat datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian nanti oleh pihak security akan ditanya, Masnya ada keperluan apa datang ke kantor, kemudian nanti akan dijelaskan oleh pihak security persyaratannya apa saja yang harus disiapkan oleh Masnya. Seperti itu Mas, jadi ada 2 pelayanan non tatap muka dan tatap muka. Oke, baik Kak Desi, berarti ada 2 poin ya. Yang pertama non tatap muka dengan aplikasi Pandawa, dan secara konvensional datang ke kantor secara langsung, seperti itu ya. Untuk pelayanannya berarti sama saja ya, Mbak? Iya, sama, bisa datang ke kantor atau melalui online. Oke, baik, terima kasih Mbak Desi. Ya, sama-sama. Baik, mungkin untuk penanya selanjutnya, boleh yang lain atau yang berkenan? Untuk yang poin 2, yaitu poin 2, akuntabel. Ada yang bertanya? Siap? Silakan Kak Badi. Mungkin saya masih mau bertanya terkait nilai berorientasi pelayanan, masih terkait dengan poin pertama. Itu kan tadi dijelaskan sama Bu Desi, itu kan ada tatap muka dan non tatap muka. Nah, yang pertama untuk tatap muka, itu kira-kira ketika kita sebagai peserta baru kita baru ingin membuat kartu BPJS, nah kira-kira itu prosesnya berapa lama Bu, dari awal kita datang ke kantor hingga kita keluar mendapatkan kartu BPJS itu membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin itu dulu Bu. Iya, untuk pelayanan tatap muka bisa ketika peserta datang ke kantor itu bisa langsung dapat kartunya Bapak. Jadi atau sekarang bisa mendapatkan kartu digital melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti Bapak bisa download di aplikasi Mobile JKN, yakni di Play Store. Nanti bisa dicetak secara manual juga bisa Bapak. Jadi bisa langsung mendapatkan dari kantor ataupun bisa cetak sendiri melalui handphone juga bisa saat ini. Oke, semisal kalau seandainya itu datang tatap muka itu membutuhkan waktu berapa lama Bu kita di kantor itu, berapa jam gitu? 10 menit sudah bisa Bapak. Jadi tergantung kalau misal dari pihak kantornya ramai mungkin lebih dari 10 menit. Betul, tergantung ramai tidaknya dari kantor BPJS Kesehatan waktu tatap muka tersebut. Halo? Jaringan Mas Agung dan Mas Fadil sedang terkendala. Ya. Oke, paling untuk mempersingkat waktu dari teman-teman yang lain untuk menggantikan Mas Agung, apakah ada pertanyaan dulu? Mas Anang, jadi sementara kita menunggu Mas Agung dan Mas Fadil, kita lanjut dulu berarti ya? Iya, siap. Oke, lanjut. Recording stopped. Salam kenal kepada Mbak Desi. Recording in progress. Saya Sahrial, penempatan di PN Majene. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, membantu tugas kami di kelompok. Pertanyaan saya,
terkait dengan tema harmonis. Apakah ada pegawai lain yang bekerja di BPJS Kesehatan cabang Bojonegoro, masih dari daerah lain? Oh, dari daerah lain ya. Kalau di BPJS Kesehatan kantor cabang Bojonegoro banyak banget Mas yang di luar Bojonegoro. Karena kan kita mengingat instansi kita itu kan dari pusat, sama seperti Masnya, Mahkamah Agung kan terpusat. Jadi kita berkomitmen kalau ketika kita ditempatkan di daerah lain juga harus siap. Jadi nggak harus di Bojonegoro saja. Jadi banyak yang dari daerah Lampung, daerah Bandung, ataupun daerah Jawa Timur lain seperti Madiun, Ngawi itu banyak Mas. Terus bagaimana proses penyesuaian antar pegawai ini? Ya kan ada yang warga asli Bojonegoro, terus ada yang dari daerah lain. Penyesuaian di kantor itu bagaimana? Kebetulan di kantor BPJS Kesehatan Bojonegoro banyak orang Jawanya ya Mas ya, daripada orang luar Jawanya. Jadi menurut kami mungkin kalau perbedaan tidak terlalu signifikan. Mungkin kalau yang dari luar Jawa seperti Lampung, ada yang namanya Mbak Mercy dari Lampung, itu kadang kita juga mengajari mereka berbahasa Jawa, karena kan tidak menutup kemungkinan peserta kita kebanyakan orang Jawa juga. Jadi ketika misal Mbak Mercy ini kesulitan melayani peserta yang terutama yang sudah tua ya Mas, kan tentunya bahasa Indonesianya kurang lancar atau bagaimana, nanti biasanya ada teman kita yang membantu untuk menerjemahkan dari peserta tersebut. Baik, terima kasih. Dan terkait dengan tema loyal, bagaimanakah cara pegawai BPJS cabang Bojonegoro, khususnya di posisi Recording stopped. relay collecting, dalam mencapai target tujuan jaminan kesehatan? Kebetulan saya ini kan di posisi telecollecting, yaitu di bagian penagihan ya Mas ya. Saya sebagai telecollecting ini setiap harinya mengingatkan kepada peserta untuk membayar tagihan iuran BPJS seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau tiap bulannya untuk peserta mandiri kan membayar setiap bulan. Jadi dah termasuk kewajiban peserta untuk membayar. Kemudian kita juga memberi edukasi kepada peserta bahwa manfaat dari jaminan kesehatan ini tuh banyak. Seperti kita tidak tahu ya, kesehatan kita itu kadang menurun atau gimana, nanti kita beri edukasi seperti kalau kita membayar tepat waktu, maka kita juga akan terhindar yang namanya denda pelayanan rawat inap selama 45 hari. Jadi di BPJS Kesehatan itu ketika ada peserta mandiri maupun badan usaha yang telat, maka mereka akan mendapatkan denda pelayanan selama 45 hari jika peserta itu menggunakan pelayanan rawat inap. Tapi kalau misal hanya menggunakan rawat jalan biasa atau berobat biasa, itu tidak akan muncul dendanya. Kemudian kita juga menjelaskan yang namanya program rehab. Jadi untuk peserta-peserta yang menunggak, mungkin karena keadaan COVID ini kan lagi sulit perekonomian, maka kita juga meluncurkan program yang namanya rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap. Itu ada juga di aplikasi Mobile JKN. Nah, ini kita juga mensosialisasikan bagaimana cara pengajuannya, terus syarat-syarat dan ketentuannya apa saja. Nah, seperti itu kita mengedukasi pada peserta yang menunggak agar iurannya tetap berjalan dan bisa memanfaatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional ini. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Dan ke moderator. Ya. Oke. Mungkin ada Kak Fadil tadi yang sempat terputus, atau lanjut lagi mulainya. Dipersilahkan mungkin. Oh, tadi maaf juga terputusnya sinyalnya di sini. Hilang tiba-tiba. Wah, putus tadi. Ini udah berhasil nyambung. Mungkin teman-teman ada baik, lagi? Izin moderator, sepertinya Mas Fadil masih dalam proses, jadi lanjut ke saya aja.
Ya, siap-siap. Silahkan, Bapak Kevin. Ya, izin Mbak Desi, saya panggilnya Mbak aja ya. Ya. Iya, perkenalkan nama saya Kevin. Saya tetangganya Mas Ariel, kami satu satker di Pengadilan Negeri Majene. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dengan kami. Singkat saja, Mbak Desi, ini terkait dengan nilai adaptif. Seperti kita tahu bersama, setelah pandemi melanda dunia, banyak hal yang perlu diadaptasi. Nah, terkait ada yang secara virtual, itu hampir 50% lebih sudah kita lakukan. Bagaimana dengan kepegawaian itu sendiri, Mbak, menghadapi perubahan-perubahan ini? Ya, semenjak ada COVID ini, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pelayanan BPJS ini kan sekarang ada yang namanya tatap muka dan non tatap muka. Semenjak pandemi COVID ini, kami akhirnya meluncurkan yang namanya pelayanan Pandawa tersebut, Mas. Jadi semenjak mulai tahun 2019, kami akhirnya memutuskan membuat layanan seperti Pandawa ini. Jadi meminimalisir orang untuk datang ke kantor ya, Mas ya, karena mengingat waktu itu pandemi sangat tinggi sekali. Kemudian kita juga melihat antusias orang yang datang ke kantor juga tinggi, mungkin bisa jadi kan peserta ada yang dari luar kota atau yang habis dari rumah sakit atau bagaimana. Nah, kita akhirnya meluncurkan yang namanya layanan Pandawa tersebut, Mas. Akhirnya ketika ada peserta yang datang ke kantor, oleh security akan diarahkan yang namanya pelayanan Pandawa. Itu sama pihak security dikasih seperti brosurnya, kayak nomor HP-nya berapa, kemudian tata caranya bagaimana, kemudian menu di Pandawanya itu apa saja, seperti itu, Mas. Jadi semua serba online bisa. Baik, karena memang sekarang kita harus menyesuaikan dengan suasana dunia, jadi memang diperlukan ya Mbak, yang non tetap muka ini. Ya. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya Mbak, ini terkait dengan nilai kolaboratif. Kita tahu sendiri bahwa BPJS itu pasti memiliki mitra, terutama rumah sakit. Bagaimana sih Mbak jalinan kerjasamanya antara BPJS dengan rumah sakit? Untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Iya. Kalau kita sebagai pihak BPJS tentunya nggak hanya pihak rumah sakit saja, Mas. Semisal ada dari dinas sosial, ada yang dari Vaskes. Vaskes itu bisa puskesmas atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk meningkatkan kolaborasi antar kita itu ada kayak lomba-lomba gitu, Mas, untuk meningkatkan biar dekat antar instansi gitu. Seperti sekarang itu ada yang namanya lomba TikTok tentang integritas. Jadi kita sebagai pihak BPJS memberitahu kepada pihak mitra kerja kami seperti rumah sakit atau Vaskes untuk mengikuti lomba seperti integritas pelayanan gitu, Mas. Nah, di situ juga kita ada hadiahnya, Mas. Jadi ada juara 1, 2, 3 gitu. Nanti kita kasih tahu ke pihak mitra kerja kita untuk temanya seperti ini, terus syaratnya seperti ini, seperti itu, Mas. Jadi banyak lomba-lomba gitu, Mas. Kita antar mitra untuk meningkatkan lebih dekat aja sama mitra kerja kita. Baik, berarti pada intinya kerjasama itu sudah terjalin ya Mbak. Kolaborasinya bahkan tidak hanya satu instansi tapi beberapa instansi. Iya. Ya, mungkin itu saja moderator, cukup. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Tidak ada.
Kak Fadil tadi gimana Kak Fadil? Yang terputus tadi. Apakah cukup atau ada dirasa yang kurang ganjal? Atau gimana unek-uneknya? Mumpung ketemu Kak Desi nih di depan layar kan, kapan lagi kita sama BPJS Kesehatan kan, mitra kita kalau sakit kan langsung bisa tanya-tanya. Enggak Mas, tadi maaf jaringan terputus-putus dan zoom-nya lagi bermasalah. Enggak, tadi mau menekankan saja bahwa terkait dengan nilai berorientasi pelayanan tadi berarti ketika seseorang datang ke kantor BPJS ingin mengurus BPJS berarti tidak membutuhkan waktu yang lama begitu Mbak ya? Iya, bisa langsung dapat kok, Mas. Oh iya. Terima kasih Bu Desi. Mungkin lanjut dulu yang lain. Kita cukupkan. Mungkin ada yang masih ditanyakan. Cukup ya saya rasa. Tunggu dulu Mas. Yang lain? Ya. Mungkin Mas Ariel. Ada yang belum? Ayo, ada yang belum. Mas Ariel dulu. Waktu terputus tadi saya sudah masuk. Oh iya tadi. Ya. Mantap Mas. Udah? Ada Mas, lagi? aku mau nanya terkait dengan itu dulu. Terkait dengan nilai akuntabel. Izin Bu Desi, ini kan BPJS kan fokus utamanya kan pelayanan terhadap masyarakat. Intinya itu keberadaan BPJS yang paling disorot itu kan pelayanannya, apakah masyarakat ketika mengurus BPJS atau mengurus peralihan dari pekerjaan sebelumnya ke ASN gitu. Itu kan terkait dengan pelayanan itu sangat menjadi fokus utama. Nah, kaitannya dengan pegawai BPJS itu sendiri, apakah Bu Desi itu melihat khususnya di kantor yang cabang Bojonegoro itu kedisiplinan pegawainya bagaimana? Apakah ya masuk jam 8 ada yang datang setengah 9, akhirnya pelayanan itu mundur ke belakang gitu, atau apakah memang pegawainya itu ya masuk jam 8, setengah 8 udah datang, ketika pelayanan memang buka jam 8 ya jam 8 itu udah start gitu, atau bagaimana pelayanan di BPJS cabang Bojonegoro itu sendiri? Ya, selama saya bekerja di kantor BPJS Kesehatan ya Mas ya, yang saya tahu mereka sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, terutama di bagian pelayanan. Pelayanan kami itu kan dibuka di pukul 8. Nah, tidak hanya bagian teman-teman pelayanan saja yang harus siap, semuanya juga sudah datang di kantor itu jam setengah 8 kurang kita sudah di kantor semua Mas. Nah, jadi sebelum kita pelayanan kan tentunya kita juga ada kayak briefing pagi terlebih dahulu. Jadi selagi mempersiapkan briefing, teman-teman juga sebelumnya pasti akan menyiapkan tentunya pada saat pelayanan seperti komputer atau yang lain juga dipersiapkan terlebih dahulu, Mas. Jadi yang saya tahu kami sebagai pegawai untuk tingkat kayak telat datang ke kantor itu sangat minim Mas, karena contohnya seperti saya sendiri hanya telat absen online saja yang dikarenakan jaringannya jelek, saya cuma telat 2 menit aja saya udah dapat peringatan lisan. Jadi ada beberapa teman yang misal hanya telat absen cuma beberapa menit, misal sudah dilakukan 2 kali dalam 6 bulan. Nah itu ada teman saya yang udah dapat SP1, seperti itu. Saking disiplinnya dari perusahaan itu nggak ada toleransi kalau untuk telat-telat seperti itu. Jadi sedikit-sedikit kita bisa dapat peringatan dari kantor pusatnya langsung. Jadi untuk absensi itu yang pegang dari kantor pusat, jadi bukan kantor cabang. Jadi mereka nggak mau tahu alasan kita datang telat itu karena apa atau apa, itu nggak ada toleransi. Jadi semuanya harus siap. Berarti di antara teman-teman Bu Desi itu ya banyaklah yang dapat teguran atau SP kayak gitu ya karena keterlambatan. Karena telat seperti itu, iya. Oh iya. Terkait dengan di BPJS Bojonegoro itu ada kendaraan dinas nggak Pak ya? Ada kendaraan dinas. Untuk kendaraan pelayanan juga ada Mas. Seperti yang namanya mobil MCS, Mobile Care Center. Jadi itu
seperti terjadwal gitu Mas. Contohnya untuk misal jadwal hari Senin di Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Nah, itu kita sebelumnya sudah koordinasi sama pihak Pemdes sana, berkoordinasi. Jadi siapa-siapa yang ingin melakukan pelayanan BPJS Kesehatan, misal rubah data atau apa. Nah, kita koordinasi dulu sama pihak Pemdes sana, biar pihak Pemdes sana itu mengkoordinasi warganya, siapa yang membutuhkan, nanti kita yang datang ke sana, Mas. Jadi ada mobile care center. Jadi ada teman hanya 1 orang pegawai sama 1 sopir dari kantor aja, jadi 2 orang. Jadi pelayanan yang langsung ke on the spot itu ada Mas, ada terjadwal juga. Tapi untuk semisal keperluan di luar keperluan kantor, apakah mobil dinas atau kendaraan dinas itu dipakai atau gimana Pak? Mbak, Bu, atau ditinggal di kantor? Ditinggal di kantor Mas, nggak dipakai. Oh, iya. Oke. Ya, satu lagi Mas Agung, izin terkait dengan nilai kompeten. Dari kantor BPJS Bojonegoro sendiri, Bu, apakah ada pelatihan rutin yang diadakan untuk pegawai-pegawainya untuk meningkatkan kemampuan atau keilmuan yang terbaru gitu? Kalau untuk pelatihan pastinya ada Mas. Jadi tergantung dari kantor pusatnya. Misal temanya untuk bulan ini dia ingin meningkatkan pelayanan. Nah, jadi hanya di bidang pelayanan saja yang diinfokan. Kalau misal untuk hari Kamis ada pelatihan lewat Zoom gitu Mas ya disampaikan. Untuk nama-namanya pasti udah ada datanya seperti itu. Kemudian kami tiap bulan dalam sebulan ada 2 kali yang namanya kuis intan. Namanya kuis intan. Nah, itu isinya tentang update aturan terbaru dari kami. Jadi sebelumnya H-1 mengikuti kuis intan, kita dikasih kayak soft file-nya gitu Mas, kayak PDF gitu. Nanti kita disuruh baca terlebih dahulu, misal kayak ada aturan internal dari direksi yang terbaru atau apa itu nanti di-share di grup. Kemudian nanti besoknya kita mengikuti seperti kuis intan seperti itu Mas. Seberapa paham sih kita mengenai aturan yang terbaru di kantor kami seperti itu. Dan ada door prize-nya juga Mas. Jadi itu yang bikin biar kita semangat untuk belajar juga seperti itu. Tapi paling tidak kegiatan pelatihan itu berjalan terus-menerus gitu. Iya, berjalan terus-menerus. Giliran Mas. Ya, mungkin cukup Mas dari saya. Saya kembaliin ke Mas Agung. Terima kasih atas waktunya. Mengingat waktu kita juga terbatas, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi atau Kak Desi terhadap informasi-informasi yang telah diberikan kepada kami supaya kami dapat belajar dari BPJS juga, melatih kolaboratif dan lainnya. Kemudian sekian dari kami. Untuk informasi lebih lanjut nanti dapat menghubungi Kak Desi, melalui saya juga bisa. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan seputar BPJS ya. Ya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Mbak Desi. Recording stopped.